saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama lagi kembali beribadah di tempat kita masing-masing. Mari siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan datang menyembah Tuhan. Mari bersyukur kepada-Nya karena setiap kasih karunia-Nya. Terima kasih Yesus atas kasih yang anugerah-Mu. Yesus, sehingga kemuliaan Bapa menyertai kami. Setiap kami berada di mana-mana.
setiap pengorbanan bagi kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami akan mulai berikan kiranya Engkau menjawab tiap jemaat-Mu Tuhan yang berada di rumah masing-masing maupun di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Yang percaya kita bersama katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan, saya percaya saudara dan kita semua ingin lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita pujikan Engkau Tuhan yang benar, gunung batu dan keselamatan kami. Ya Tuhan Allahku, kami mencari wajah-Mu. Terima
Dia mengerti, Dia peduli. Siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita pada saat ini diberi
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Dan waktu yang istimewa ini mari kita akan belajar firman Tuhan, kita akan menggali firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan, dan kita akan melakukan firman Tuhan, bahkan membagi firman Tuhan kepada orang lain. Nah, tema firman Tuhan pada saat ini saya berikan judul atau tema, yaitu kebahagiaan karena pengampunan. Dan mari kita akan belajar dari Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur tentang pengajaran, karena di situ tertulis yaitu tentang nyanyian pengajaran, atau dalam bahasa aslinya itu maskil. Maskil itu kalau diterjemahkan itu sahal atau bijak atau menjadi mahir. Dan ini merupakan nyanyian pengajaran. Pengajaran tentang apa? Tentang sifat-sifat dosa, kemudian tentang pengakuan dosa atau dosa juga yang ditutupi, dan dari efek dari dosa itu kalau ditutupi, tidak diakui. Nah, ada satu cerita yang pernah saya lihat di televisi, ini kisah nyata, di mana satu bapak itu bercerita di dalam televisi itu tentang bagaimana anaknya itu dibunuh dengan sadis, bagaimana anaknya itu dihabisi nyawanya oleh 2 orang remaja. Dan 2 orang remaja ini membunuh anak bapak ini di dalam sebuah mobil, sehingga anak dari bapak ini meninggal dengan mengenaskan. Dan yang menarik ketika saya melihat tayangan itu atau acara di televisi itu, bapak ini dan juga istrinya tentunya mengampuni 2 remaja yang sudah menghabisi anaknya itu dengan sadis itu. Bapak ini mengasihi, memberikan pelepasan pengampunan kepada 2 remaja ini, dan berharap 2 remaja ini bisa bertobat, tidak mengulangi kesalahan atau dosanya, dan menjadi orang yang baik. Dari kisah ini saya sendiri bisa merasakan bagaimana kecewanya, bagaimana mungkin sakit hati ya ketika ada seorang anggota keluarga kita, entah anak kita atau yang lain, itu dihabisi nyawanya dengan sadis. Tetapi saya juga belajar dari bapak ini yang mengatakan bahwa Allah yang saya sembah itu mengajari saya untuk mengampuni, maka saya juga harus mengampuni. Maka saya harus mengasihi orang yang sudah mencabut nyawa anak saya. Dan tentu ini menjadi satu kebahagiaan bagi pelaku kejahatan itu, bagi 2 remaja itu. Menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena dia diampuni. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, dari bacaan kali ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana kebahagiaan manusia itu karena diampuni oleh Allah yang benar, Allah yang maha ampun. Hal yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat pertama, yaitu saya akan bacakan dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi.
Jadi hal pertama adalah kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi dalam hal ini adalah Allah mengampuni dosa manusia. Sehingga dosa itu tidak membebani hati manusia lagi. Dosa itu tidak membebani pikiran manusia lagi. Ya. Dan dosa itu ditutupi. Arti kata ditutupi itu adalah Allah menyingkirkan dosa itu. Ini bukan berarti bahwa sebagai manusia terus kita seenaknya saja. Toh nanti Allah mengampuni. Tidak demikian tentunya. Allah memang mengasihi, Allah memang mengampuni, dan Allah juga mengajar untuk orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat salah itu untuk punya komitmen tidak melakukan kembali kejahatan atau dosa yang dilakukannya. Ini yang Tuhan ajarkan khususnya bagi Daud dan pada umumnya kepada kita. Di dosa itu ditutupi. Allah menyingkirkan dosa manusia. Allah memberikan pengampunan bagi setiap pelanggaran sehingga dosa tidak membebani diri kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya sebagai orang yang berdosa, orang yang layak mendapatkan hukuman. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita menjadi orang-orang Kristen, Yesus mengampuni itu. Dan itu satu kebahagiaan yang tidak ternilai. Karena apa? Karena upah dari setiap kesalahan, dari dosa, kejahatan itu adalah maut. Nah, ketika itu maut itu tidak jadi kita alami, maka kita bahagia karena Tuhan sudah mengampuni, Tuhan sudah menggantikannya di kayu salib. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya. Saya yakin kita pernah melakukan kesalahan, kita pernah melakukan pelanggaran, dan tentu mungkin juga orang lain pernah melakukan kesalahan kepada kita. Orang lain pernah melakukan pelanggaran terhadap misalnya peraturan, komitmen bersama yang itu menyakitkan buat kita. Tapi seperti kita yang melakukan kesalahan dan pelanggaran dan Tuhan mengampuni, maka kita akan belajar bagaimana mengampuni orang lain, bagaimana mengasihi orang lain, bagaimana menutupi kesalahan orang lain, artinya menyingkirkan itu. Tidak memikir-mikirkan dan mengingat-ingat kembali, mengungkit-ungkit kembali, padahal orang itu sudah minta maaf, padahal orang itu sudah minta ampun. Kita mengampuni tentu tidak bisa dikatakan terus lupa begitu, karena kita tidak amnesia. Tentu ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, misalnya ada si A berbuat salah kepada saya, lalu saya mengampuni, mungkin saya tidak akan lupa, karena saya masih punya memori. Misalnya beberapa tahun ke depan saya ingat, oh kelakuannya dia, kejahatan dia kepadaku, pada saya ingat. Tetapi respon saya berbeda, karena saya sudah mengampuni. Meskipun saya ingat kembali atau diingatkan kembali, saya tidak akan terpancing untuk akar pahit, tidak akan terpancing untuk sakit hati kembali, karena saya sudah mengampuni. Ini yang Tuhan ajarkan bagi kita semuanya. Jadi mungkin saja tidak bisa lupa, ya. Tetapi respon kita ketika kita ingat kembali atau mungkin karena bertemu dengan orang yang pernah menyakiti kita, respon kita sudah positif, tidak sakit hati lagi, tidak dendam lagi, tapi semuanya sudah diselesaikan. Ini membawa kebahagiaan kepada siapa? Ya kepada kita semuanya yang berani mengampuni, dan juga orang yang diampuni itu juga mengalami kebahagiaan. Simple, sederhana. Maka Bapak Ibu Saudara semuanya, sekali lagi hal yang pertama adalah kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya. Lalu hal yang kedua, mari kita akan lihat di ayat yang kedua. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Sekali lagi, hal yang kedua adalah
kebahagiaan orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Allah menghapus kesalahan kita. Ya, asalkan orang berdosa itu, orang yang bersalah itu mau bertobat, ya, kemudian Allah membenarkan, Allah menjadikan orang itu benar dan hidup dalam kebenaran. Ini bukan berarti bahwa kebenaran dibenarkan itu karena usaha manusia, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan diberikan kepada manusia yang berdosa itu. Sehingga jangan salah tafsir bahwa ya manusia bisa berusaha sehingga artinya itu mempengaruhi keselamatannya karena sudah diampuni. Keselamatan itu anugerah, kasih karunia daripada Tuhan, dan kita meresponinya dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Berapa kali kita berbuat salah hari ini mungkin bisa dievaluasi secara pribadi. Atau seminggu ini, berapa kali kita melakukan kesalahan, kita menyakiti orang lain, kita berbuat yang tidak benar, dan berapa kali kita minta ampun, kita minta maaf. Ya, tentu Bapak Ibu yang tahu sendiri. Tapi yang jelas, ketika kita sebagai orang yang mau percaya kepada Tuhan, dosa kita diampuni, ya, kemudian kita dibenarkan, kita menjadi orang-orang benar, dan kasih karunia Tuhan itu melingkupi hidup kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama dan kita syukuri karena Allah telah atau tidak memperhitungkan kesalahan kita. Bersyukur kan punya Allah seperti Yesus itu yang tidak memperhitungkan kesalahan kita. Bukan berarti Yesus itu menganggap enteng dosa sehingga kita juga bisa ikut menganggap enteng dosa. Tidak seperti itu. Dosa ya tetap persoalan serius karena dosa itu membuat manusia meleset dari rencana Tuhan, membuat manusia terputus dari hubungannya dengan Tuhan, dan dosa itu membuat manusia harus dihukum. Tapi puji Tuhannya adalah Yesus tidak memperhitungkan itu melalui pengorbanannya. Ya, kesalahan kita yang sangat banyak ini, asalkan kita mau bertobat, kita mau datang kepada Tuhan minta ampun, dan ingat komitmen tidak mengulangi lagi. Kalau kita minta ampun terus besok mengulangi lagi begitu-begitu terus, sepertinya perlu dipertanyakan komitmen kita datang kepada Tuhan minta ampun, apakah serius atau hanya ya sudah pokoknya untuk yang biar kelihatan baik lah. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, hal yang terakhir adalah ayat 3-5, yaitu kebahagiaan orang yang mengakui dosanya. Kebahagiaan orang yang mengakui dosanya, ayat 3-5. Saya akan bacakan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kau beritahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi hal yang terakhir ini adalah kebahagiaan orang yang mengakui dosanya. Mengakui dosa dengan hati yang tulus tentunya, dengan sungguh-sungguh bertobat. Dan ini menghasilkan pengampunan Allah, penghapusan kesalahan, dan karunia kehadirannya bisa kita rasakan. Ini karena apa? Karena kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Berbeda kalau dosa itu tidak diakui, disembunyikan. Ayat 3-4 tadi, Daud merasakannya. Bagaimana dia ketika menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Tulang-tulangku menjadi lesu. Ya. Siang malam engkau menekan aku dengan berat. Artinya apa?
Dosa yang disembunyikan ini memunculkan penderitaan yang mendalam, hukuman, kehilangan hal-hal yang berharga. Apa hal yang berharga itu? Misalnya ya, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, bahkan perkenanan Allah tidak bisa dirasakan. Dan rasa bersalah yang begitu menekan hidup kita, dan itu bisa dikatakan sebuah siksaan batin. Ini karena apa? Karena dosa yang tidak diakui. Maka mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa. Kalau kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa kita. Ini luar biasa. Akan ada berkat ketika kita mau dengan gentle atau dengan tulus, sungguh-sungguh mau minta ampun kepada Tuhan. Lalu dalam kehidupan kita bagaimana? Apakah kita dengan berani mengakui kesalahan pada orang yang kita sakiti mungkin, pada orang yang mungkin tersinggung karena perkataan kita, perbuatan kita? Apakah kita berani mengakui kesalahan? Kalau kita melanggar, apakah kita berani mengakuinya? Sebab kalau tidak mengakui, itu akan menyiksa dalam diri kita, dan itu akan menghilangkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan lain sebagainya. Maka tidak ada gunanya kan ketika kita menyimpan atau tidak mau mengakui kesalahan itu. Lebih baik kita mengaku, minta maaf, misalnya kepada istri kita, kepada suami kita, anak kita, saudara kita, teman kita, rekan kerja kita. Sorry ya, aku tadi salah, aku terlalu emosional, aku menggebrak meja atau melempar apa, omonganku kasar tadi, karena aku baru stres. Ya. Itu nanti akan merasa plong ketika temannya, ya aku maklum karena mungkin kamu baru banyak masalah. Nanti akan terjadi pemulihan relasi. Lah kalau kita mengakui, langsung orang itu tidak mau mengampuni, ya gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah mengakui, aku salah, minta maaf, dan aku tidak akan melakukannya lagi. Respon dia kalau tidak mengampuni, ya sudah. Mau dia apa lagi? Mau dipaksa? Sulit juga memaksa orang. Tetapi berbedanya ketika kita datang pada Tuhan, mungkin beda dengan orang lain. Kita datang pada Tuhan, minta ampun, Tuhan mengampuni, pasti mengampuni. Kalau kita datang pada orang yang kita mungkin kita pernah sakiti, dia tidak mau mengampuni, ya gimana? Yang jelas, kita sudah melakukan bagian kita, minta maaf. Itu bagian jiwa yang berani untuk mengakui kesalahan. Jadi kalau salah ya diakui dong. Ada satu cerita, seorang nenek itu mengajak cucunya ke pasar. Pada itu hari Minggu, cucunya ini mau ke gereja. Jam 7 harus sudah sampai di gereja. Ya memang tidak terlalu jauh jarak rumah dengan gereja. Tapi nenek ini mengajak cucunya ke pasar jam 7 kurang seperempat. Cucunya awalnya, loh ini saya kan mau ke gereja nek, kenapa diajak ke pasar? Nanti aja setelah ke gereja, dari gereja. Enggak, harus sekarang. Loh memang nenek mau beli apa? Aku mau beli kinang. Kinang itu susur, itu kalau orang Jawa bilang gitu ya. Itu kebutuhan yang penting bagi seorang nenek ini. Lalu ya karena si cucunya ini ya juga harus menaati, meskipun juga dia sudah mikir karena pacarnya mau jemput dia. Nanti gimana pacarku kalau jemput aku nggak ada di rumah, dan sebagainya. Lalu dia nganter ke pasar. Setelah neneknya beli susur atau kinang ini, pulang ngebut. Nah ketika di jalan, sepeda motor itu, ketika di jalan terjadi bunyi plok 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 gitu. Akhirnya si cucu ini berhenti, tanya sama nenek, nek tadi suara apa? Plok 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 gitu. Neneknya bilang, nggak ngerti, aku nggak tahu, aku nggak dengar. Lalu si cucu ini ngecek, nggak ada yang rusak. Dilanjutkan lagi, karena pacarnya sudah nelfon, kamu di mana? Ini sudah mau telat.
lalu semakin kenceng karena waktu sudah mepet ke gereja, pasti telat dia. Makin kenceng ada bunyi lagi, blok, 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 blok. Ditanya, "Nek, tadi suara apa?" Karena mereka berhenti. "Nggak tahu, aku nggak ngerti." Neneknya bilang begitu. Ya sudah, jalan semakin kenceng karena udah ditunggu sama pacarnya ini, cucunya ini. Semakin kenceng, dan suara plok 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 itu semakin kenceng. Baru yang ketiga kalinya ini cucunya baru tahu asal dari bunyi suara yang plok 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 itu. Ketika dia melihat spion, itu kan kelihatan di belakang. Ternyata suara plok 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 itu adalah suara pipinya neneknya yang sudah keriput itu kena angin plok 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 gitu. Lalu dia tahu, oh, ternyata mbahku itu, nenekku kok ya nggak mau ngaku. Dia yang jadi sumber suara itu tadi yang bikin aku bingung dan lain sebagainya. Kok nggak mau ngomong? Padahal dia tahu toh, oh pipi-pipinya dia kok dia nggak ngerti gimana sih. Dalam hati cucunya menggerutu demikian. Nah, ada banyak orang kadang-kadang berbuat salah, ya tanpa bermaksud saya menyalahkan nenek ini, tapi di luar kadang-kadang mungkin dari kita juga merasakan atau melakukan kesalahan, tapi tidak merasa bahwa itu salah, tidak merasa bahwa itu dosa. Karena tidak merasa berdosa, boro-boro mau datang pada Tuhan. Tidak mungkin, karena dia, aku baik-baik saja, aku fine-fine aja. Tapi mari kita berpikir secara bijak. Karena ini Mazmur 32 nyanyian pengajaran, supaya kita bijak. Mari dengan bijaksana kita memikirkan hidup ini dengan serius, supaya kita tidak sering melakukan dosa, melakukan kesalahan, pelanggaran. Dimanapun, di masyarakat, di tempat pekerjaan, di kampus, di dalam keluarga, mari kita sungguh-sungguh supaya kita tidak sering melakukan kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi sebaliknya, hidup harus bijaksana. Belajar firman Tuhan itu menjaga kehidupan kita tetap pada tracknya Tuhan, jalan Tuhan yang lurus. Mari kita bersama-sama bersyukur Bapak Ibu Saudara semuanya, karena Tuhan memberikan kebahagiaan melalui pengampunannya. Sekali lagi, 3 hal saya akan ulangi. Hal yang pertama adalah kebahagiaan orang yang diampuni pelanggarannya, ayat yang pertama. Lalu hal kedua adalah kebahagiaan orang yang tidak diperhitungkan kesalahannya, ayat 2. Kemudian hal yang ketiga, kebahagiaan orang yang mengakui dosanya, ayat 3-5. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengetahuan dan kebenaran-kebenaran ini kiranya menguatkan kita, memerdekakan kita sehingga kita bisa hidup lurus sesuai firman Tuhan, hidup dengan serius, sungguh-sungguh sesuai dengan titah dan perintah Tuhan. Kita tidak bermain-main dengan dosa, kita tidak seenaknya berbuat salah, berbuat atau pelanggaran, melanggar hal-hal tertentu, tetapi sebaliknya kita hidup sungguh-sungguh di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini mengajar kami untuk kami bersyukur karena kebahagiaan Tuhan berikan bagi kami, di mana kami sudah diampuni, tidak diperhitungkan kesalahan kami, dan kami sudah mengakui, maka ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan berikan. Ampuni sekali lagi dosa-dosa yang kami lakukan, dan biarlah kami akan berkomitmen hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, tidak sembarangan menjalani kehidupan itu, tapi serius hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan yang kita bisa rasakan dan gali bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.